Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mohon untuk meja sama kursinya dirapikan dulu ya. Sudah, Bu. Ya, sudah dirapikan semua. Baiklah, kita bisa memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya, supaya nanti pembelajaran kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik, teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ilma sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek absensi kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oh iya anak-anak, sebelumnya kalian masih ingat gak pelajaran sebelumnya, pertemuan di sebelumnya kalian belajar tentang apa? Bilangan bulat. Oh iya, ada yang masih ingat gak bilangan bulat itu apa? Saya, Bu. Ya, tidak, silahkan. Bilangan bulat itu bilangan yang tidak berupa pecahan atau desimal, yang terdiri dari bilangan positif dan negatif pada bilangan asli juga. Oh iya, ya benar sekali Dida. Selanjutnya kemarin kalau nggak salah kita juga belajar operasi bilangan bulat ya. Ada yang tahu operasi bilangan bulat itu apa aja? Saya, Bu. Ya, silakan Yuna. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, Bu. Oh ya, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat, ada operasi juga dan juga pengertiannya. Nah, selanjutnya untuk mengetes kita hanya mereview sejenak tentang bilangan bulat. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan ice breaking atau games mengenai materi sebelumnya. Bisa dimulai anak-anak? Bisa. Nah, jadi di sini terdiri dari 5 buku atau 5 kotak. Nah, di balik buku-buku ini kalian nanti akan menemukan sebuah soal tentang materi sebelumnya. Coba kalian mau angka yang mana? Yang nomor 3, Bu. Nomor 3. Oke, kita buka ya nomor 3. Iya. Nah, di sini ada soal. Berikut ini yang termasuk dalam sifat asosiatif dalam operasi bilangan bulat yang mana? Yang C, Bu. C. Yang C apa bunyinya itu? 3 kali 5 kali 4 sama dengan 3 kali 5 kali 4. Ya, benar sekali. Selanjutnya mau yang nomor berapa? 2. 2. 1 apa 2? 2. 2. Oke. Silahkan Nadira tolong dibacakan soalnya. Berikut ini manakah yang termasuk bilangan bulat negatif? Yang mana ini? A, B, C atau yang D? Yang C. Yang C. Kita coba. Ya, ternyata benar. Selanjutnya mau yang nomor berapa? 1. 1 apa yang nomor 4? 1. 1. Minta tolong Azara dibaca. Berikut ini manakah yang termasuk bilangan bulat positif? Yang A, Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, benar sekali. Selanjutnya kita tinggal sisa 2 nomor. Nomor 4 sama dengan nomor 4 sama 5. Mau nomor yang berapa? 5. 5. Silahkan minta tolong Ilma dibacakan. Pak Chandra memiliki 54 lembar kertas lipat. Semua kertas dibagikan kepada 3 anaknya sama banyak. Berapa kertas lipat yang diterima setiap anak? Jawabannya yang C. Yang C. Benar teman-teman yang C? Iya. Yang C. Yang C kita coba ya. Wah, ternyata benar. Satu lagi, sisa yang terakhir nomor 4. Minta tolong Ocha, silakan dibacakan. Yunita membeli 3 dus air mineral kemasan gelas. Setiap dus berisi 24 gelas air mineral. Berapa jumlah seluruh air mineral kemasan gelas? Yang mana jawabannya semuanya? Yang A, B, C. Yang Yang A. Wah, iya benar, ternyata 5-5-nya kalian bisa ya. Berarti masih ingat ya untuk pertemuan yang minggu lalu.
Oke. Selanjutnya, jadi setelah kalian mendapatkan informasi-informasi itu, kalian di sini akan mempelajari tentang detak jantung. Nah, tujuannya itu untuk mengaplikasikan dan menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dalam BPM atau beat per minute atau laju detak jantung dengan tepat pada saat melakukan aktivitas fisik dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju detak jantung sehingga dapat mengetahui kriteria apa saja pada laju detak jantung normal dan abnormal pada seseorang. Oke, sekarang nih Ibu mau bertanya, apakah kalian semua pernah berolahraga? Pernah ya, pastinya kan tentunya di SMP kalian juga sudah melakukan ada mata pelajaran pendidikan jasmani juga ya. Nah, kira-kira pelajaran apa saja yang pelajaran olahraga? Olahraganya apa saja yang biasa kalian lakukan itu? Lari, Bu. Ada lari, basket, ada macam-macam ya. Nah, setelah kalian melakukan olahraga, apakah kalian itu merasakan detak jantung kalian itu berdetak lebih kencang? Iya, Bu. Nah, kalau berdetak lebih kencang itu apa itu bisa dikatakan normal ya? Tidak tahu. Nah, rata-rata banyak yang tidak tahu ya. Nih, Ibu akan kasih sedikit informasi mengenai detak jantung. Jadi, jumlah denyut nadi seseorang itu bisa berbeda-beda. Denyut nadi yang rendah itu biasanya jika kita itu sedang istirahat, tapi kalau kalian sedang olahraga itu akan meningkat. Nah, lalu berapakah idealnya jumlah denyut nadi normal itu? Jadi, nadi manusia itu rata-rata berdenyut sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Orang yang terbiasa olahraga itu kayak contohnya para atlet-atlet itu biasanya memiliki denyut jantung normal yang lebih rendah yaitu sekitar 40 kali per menit. Dan satuan dalam detak jantung itu bisa disebutkan yaitu beat per minute atau BPM. Nah, selanjutnya ini terdapat yang harus kalian tahu, rumus detak jantung. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada RHR atau resting heart rate, di mana di sini itu yang berarti detak jantung kalian waktu istirahat. Ya, kemudian yang kedua ini ada HRM atau heart rate maksimal, di mana di sini merupakan detak jantung maksimal ketika kalian melakukan suatu aktivitas. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada THRR atau target heart rate reverse, yang berarti itu detak jantung kalian target detak jantung kalian ketika sedang melakukan suatu aktivitas. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tabel. Di sini ada tabel yang terdiri dari zona intensitas latihan yang dikategorikan ada 5. Bisa dilihat di depan ya, ada mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, berat, dan juga sangat berat. Selanjutnya juga ada tabel yang terdiri dari detak jantung normal ketika beraktivitas ini berdasarkan usia. Jadi ini ada rate-nya berdasarkan usia. Di sini detak jantung targetnya, di sini detak jantung secara maksimumnya. Bisa diperhatikan, bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya, jadi kan kalian sudah mengetahui ya informasi apa saja tadi yang sudah disampaikan. Sudah ada beberapa macam tabel-tabel detak jantung, terus ada rumus-rumusnya, terus ada informasinya. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk kalian untuk dibagi menjadi beberapa kelompok, yang dimana kelompok itu nanti terdiri dari 2. Yang pertama ada kelompok 1, ada Azhara, Sabrina, dan Dida. Yang kedua ada Nadira, Yuna, Ilma, dan Ocha, di mana nanti aktivitas ini dilakukan, kalian akan menghitung detak jantung kalian secara berkelompok ya. Oke, silahkan kalian untuk berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing dan nanti Ibu akan membagikan LKPD ke kalian juga. Ya, silahkan diatur tempat duduknya untuk membagi kelompoknya ya. Oh iya, sebelumnya kalian sudah Ibu beritahukan ya kan, sebelumnya kan kalian sudah saya suruh untuk membawa handphone dan juga laptop ya, untuk menghitung nanti perhitungannya, dan juga kalian nanti di akhir LKPD-nya akan disuruh untuk membuat infografis. Nah, infografis itu nanti kalian presentasikan ke depan untuk setiap kelompok, dan Ibu akan beri waktu selama 30 menit. Paham semuanya? Paham, Bu.
kelompok 1 ya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Kelompok 2 ya. Iya. Makasih. Sama-sama. Oke, coba anak-anak sudah dibagikan semua ya LKPD-nya, sudah mendapatkan semuanya? Ya, sebelum itu minta tolong untuk dibaca dulu ya tujuan pembelajarannya, petunjuknya, permasalahannya. Nah, di sini terdapat suatu permasalahannya kan? Bisa kita simak bersama-sama ya untuk permasalahannya dulu seperti apa. Nah, jadi dalam kegiatan sehari-hari itu seringkali kita itu tidak menyadari bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap aktivitas yang kita lakukan. Kita juga kerap menemukan orang yang olahraga itu justru mendapat manfaat dari olahraga yang mereka tidak mendapat manfaat gitu loh. Jadi waktu kita olahraga tuh banyak orang yang tidak mendapatkan manfaat olahraganya itu, kesehatan bisa masuk ke kesehatan mereka atau enggak. Jadi biasanya tuh sebaliknya jika mereka mengalami kejadian yang tidak mereka harapkan, sepertinya bisa mengalami seperti kayak sesak nafas, terus bisa sampai dengan serangan jantung. Nah, oleh karena itu penting untuk kita semua memahami hubungan antara aktivitas fisik dan juga detak jantung kita dari sekarang, mulai sejak dini. Baiklah, silakan dikerjakan dulu ya. Untuk mengerjakan LKPD-nya, Ibu beri waktu selama 30 menit. Bisa kalau mau tanya, Ya. ini yang di petunjuknya yang nomor 8 itu kan ada perintahnya disuruh berlari-lari. Nah, ini kita berlarinya di luar kelas apa di dalam? Untuk poin nomor 8, yang ini ya? Iya. Mintalah temanmu yang lain untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu. Jadi, yang petunjuk. Oh, yang ini. Ya, jadi nanti kalian itu lari-larinya itu lari-lari di tempat aja. Jadi jangan kayak muter di luar kelas, nggak usah. Jadi di dalam ruangan sini kalian lari di tempat ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu tanya, Ya, silakan Sabrina. kok denyut nadi saya di tangan dada ya Bu? Iya Bu, gimana ini Bu? Nggak ada ya di sini. Ada. Coba kamu pindah ke dicari di leher ya. Coba dicari di leher ya. Oh iya ada. Oh ya, silakan dilanjutkan ya. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Belum ada. Oh ya, silakan dilanjutkan ya. Iya Bu, makasih. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Yang kanan apa yang kiri? Bisa yang kanan juga, bisa yang kiri juga. Coba dicek salah satu yang lebih berdetak yang mana. Terima kasih Bu. Ada? Ada yang ditanyakan lagi? Belum. Belum. Oh ya. Bu, ini langsung kita praktek ya? Ya, boleh langsung dipraktekkan.
Waktu kalian tinggal 15 menit lagi ya. Oke, waktu kalian sudah hampir habis. Oke, waktu kalian sudah habis ya. Untuk tempat pengumpulannya, kalian yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian, tadi kan dalam bentuk infografis. Nah, kalian bisa upload tugas kalian di sini. Kalian bisa scan barcode ini, kemudian tugasnya bisa dikumpulkan di sini ya, teman-teman. Azahra, tolong jangan main HP ya. HP-nya digunakan sebaik mungkin ya. Bagaimana? Apakah bisa diakses barcode-nya? Bisa. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah diupload di sini, nanti kalian secara bergantian kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya di depan, kemudian nanti ketika kelompok 1 maju ke depan, kelompok 2 akan menanggapi, dan sebaliknya nanti apabila kelompok 2 maju ke depan, kelompok 1 juga menanggapi ya. Apakah sudah siap untuk presentasi, anak-anak? Sudah. Ini ya hasil kalian. Iya, Bu. Ya, dipersilahkan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan peserta. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil infografis dari kelompok kami mengenai menghitung laju denyut jantung. Jadi, menurut yang sudah tertera di sini ada data-data yang sudah kami peroleh yang menunjukkan laju denyut jantung yang dengan frekuensi paling tinggi yaitu yang saya, Azahra, dikarenakan saya lebih usia lebih muda daripada teman-teman kelompok. Nah, lalu untuk berdasarkan dari aktivitas yang telah kami lakukan tadi, untuk frekuensi detak jantungnya sendiri itu dari yang 1 menit sampai 3 menit itu lebih cepat yang 3 menit gitu. Jadi menurut kelompok kami untuk lari di tempat jalan santai itu lebih cepat yang 3 menit daripada yang 1 menit. Lalu berdasarkan pengamatan dari kelompok kami itu faktor yang mempengaruhi frekuensi detak jantung itu ada aktivitas dan usia. Lalu berdasarkan pengamatan juga operasi jantung yang muncul itu ada peralihan, pembagian, pengurangan dan penjumlahan. Lalu hubungannya percobaan tadi dengan operasi jantung dan itu untuk menemukan detak jantung ideal saat berolahraga. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada tanggapan, Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 duduk dulu ya. Ya, dilanjutkan untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah,
Di sini sudah disajikan data dari frekuensi denyut nadi dari kelompok kami. Ternyata dari aktivitas yang telah kami lakukan tadi, denyut nadi setiap orang itu berbeda-beda. Dalam kelompok kami, frekuensi denyut nadi yang paling tinggi adalah Fathiyah, karena Fathiyah paling muda di antara kami berempat. Kemudian selanjutnya dari hasil percobaan yang telah kami lakukan tadi, saat lari dan berjalan di tempat tadi, untuk waktu 1 menit dan 3 menit itu frekuensi detak jantung yang lebih cepat itu ketika berlari di tempat selama 3 menit, karena kan lebih capek mungkin Bu, jadi detak jantungnya itu lebih cepat. Oh gitu ya. Selanjutnya yang memengaruhi dari frekuensi denyut nadi atau detak jantung itu ada usia, lalu jenis kelamin, sama aktivitas yang dilakukan. Lalu operasi hitung yang digunakan dalam percobaan kami tadi itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, lalu perkalian sama pembagian. Nah, operasi bilangan bulat ini tuh tujuannya untuk kita mencari tahu target detak jantung ideal kita saat olahraga. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tanggapan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Oke, jadi kalian semua dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan semua dan sudah mengupload tugas kalian ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, hasil diskusi dari teman-teman kalian, mungkin ada beberapa anak yang mau menanggapi atau memberikan komentar atau memberikan pujian, bisa angkat tangan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, silakan Dida. Saya juga perwakilan dari kelompok 1 ingin menanggapi kelompok 2 tadi yang sudah presentasi. Menurut saya apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi itu mudah dipahami. Tapi menurut saya untuk infografisnya mungkin agak sulit dipahami gitu kalau kita lihat tanpa dijelaskannya tadi. Seperti itu. Oh ya, terima kasih Dida atas tanggapannya. Silakan dari kelompok 2, apakah ada pendapat juga? Ya, saya Bu. Ya, silakan Ocha untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 izin menyampaikan pendapat saya. Jadi infografis yang disajikan kelompok 1 tadi itu menurut saya sudah jelas dan mudah dipahami. Namun tadi sepertinya ada yang disampaikan itu berbeda dari kelompok kami untuk faktor yang mempengaruhinya. Kalau kelompok 1 tadi kan kalau nggak salah itu usia saja ya. Nah, sementara kelompok kami itu usia, jenis kelamin, sama aktivitas tubuh. Oh iya, terima kasih Ocha. Berarti untuk kelompok 2 memang lebih lengkap ya. Memang ada plus minusnya masing-masing. Baiklah, terima kasih semuanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan terkait dengan detak jantung itu tadi. Nah, di sini terdapat 2 pernyataan. Jadi yang pertama ya, terdapat sebuah pernyataan jika 2 orang memiliki jenis kelamin dan usia yang sama, maka kedua orang tersebut akan mempunyai frekuensi denyut nadi yang sama. Setujukah kalian dengan pernyataan tersebut? Berikan alasan kalian. Apakah ada yang bisa menjelaskan terkait pernyataan nomor 1? Saya Bu. Ya, silakan Nadira. Saya kurang setuju karena menurut saya meskipun jenis kelamin dan usianya sama, namun aktivitas yang dilakukan itu mungkin berbeda. Oh ya, tepat sekali. Jadi memang benar, memang seperti itu. Kemudian yang kedua ini terdapat pernyataan. Sebuah pernyataan jika 2 orang melakukan aktivitas yang sama, maka kedua orang tersebut akan mempunyai frekuensi denyut nadi yang sama. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Berikan alasannya juga. Apakah ada yang mau menjelaskan? Saya Bu. Ya, silakan Sabrina. Saya tidak setuju karena meskipun aktivitasnya sama, namun usia dan jenis kelaminnya kan belum tentu sama. Oh ya, benar sekali Sabrina. Baiklah, jadi selama kita melakukan pembelajaran hari ini ada berbagai aktivitas juga yang telah kalian lakukan. Kalian itu tadi kan sudah dapat mengaplikasikan dan menentukan ya hasil operasi hitung bilangan bulatnya dalam BPM atau bit per menit, terus
laju detak jantungnya dengan tepat dan melakukan berbagai aktivitas seperti tadi kan kalian ada yang jalan kecil, ada yang duduk, ada yang lari di tempat ya. Nah, itu semua kan termasuk aktivitas fisik untuk mengukur detak jantung kalian pada saat tadi percobaan di LKPD-nya. Nah, kemudian tadi dari kelompok 2 juga menyampaikan, mereka mengatakan bahwa dapat mengidentifikasi juga ya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju detak jantung sehingga dapat mengetahui kriteria laju detak jantung normal dan abnormal pada seseorang. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal pembelajaran tadi, Ibu akan mengumumkan siapa yang menjadi kelompok teraktif dan juga kelompok yang terkreatif. Kelompok mana? Ya, jadi tadi Ibu sudah melihat, sudah menyimak dan sudah memperhatikan kalian. Ibu memberikan kelompok teraktif yaitu kepada kelompok 1. Untuk kelompok terkreatif, Ibu berikan kepada kelompok 2. Beri tepuk tangannya semuanya. Nah, jadi setelah kalian tadi mempelajari semua ini, gimana teman-teman? Apa yang kalian rasakan? Apakah aktivitas tadi itu cukup menyenangkan atau membosankan atau bagaimana? Menyenangkan sekali, Bu. Menyenangkan ya? Nah, iya. Jadi, untuk kedepannya kalian tidak merasa kesulitan ya untuk pembelajaran seperti hari ini ya? Malah asik karena kan main-main sama pelajar. Oh iya, ya. Nah, jadi di sini Ibu mempersiapkan untuk memperdalami materi kita pada pagi hari ini. Ibu sudah menyiapkan latihan mandiri yang di sini nanti kalian bisa mengerjakan di rumah. Nah, di sini kalian bisa men-scan barcode yang sudah Ibu sediakan ini ya. Kalian bisa mengerjakan ini di rumah sebagai latihan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan perhitungan operasi bilangan bulat dengan detak jantung. Apakah bisa diakses semuanya? Bisa. Apakah dari kalian ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Bisa dicek dulu. Apakah sudah paham semuanya terkait tugas latihan mandiri yang sudah Ibu berikan ini? Ya, silakan dibaca dulu ya. Kalau ada yang tidak bisa atau tidak mengetahui atau memahami, kalian bisa menanyakan dulu. Oh ya, oke. Berarti alhamdulillah ya sudah jelas semuanya. Demikian pembelajaran matematika kita pada pagi hari ini. See you next meet untuk pertemuan di selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit quotes dari Ibu. Jadi, detak jantung adalah simfoni matematika yang merentangkan irama kehidupan kita, mengatur langkah-langkah kita dalam tak terlihat alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga.